Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita kembali ke Abam episode 689 dari wanita usia 23 tahun belum menikah. Om, saya mau bertanya, saya tidak mencintai dunia tapi saya mencintai salah satu aktor Korea, Kim Seon Ho. Apakah saya boleh mencintai Kim Seon Ho? Tidak boleh. Untuk apa kau mencintai orang yang tidak kenal kamu? Kamu seperti mencintai bayang-bayang, berfantasi. Kamu curahkan perasaanmu untuk objek yang tidak ada nilai dan arti untukmu. Kamu lebih baik mencintai yang kelihatan, papa mama, saudara-saudaramu. Dan tentu kalau mau mencintai yang tidak kelihatan tapi hidup dan nyata adalah Tuhan. Kalau kamu terus-menerus begini, kamu buang energi. Dan suatu hari ketika kamu sudah dewasa, kamu baru tahu betapa bodohnya kita mencintai artis yang tidak mengenal kita dan tidak ada faedahnya buat kita. Oke, itu jawaban Om Eras ya. Dari wanita usia 24 tahun berpacaran pemusik. Om Eras, saya perempuan berusia 24 tahun, saya mendapati diri saya tengah hamil, namun saya belum menikah. Saya memang merencanakan pernikahan dengan pacar saya, tapi saya sangat berdosa dan sekarang saya hamil anak pacar saya. Saya dari latar belakang Muslim, tapi sejak kecil saya dari latar belakang Muslim, tapi sejak kecil sudah Tuhan Yesus selamatkan untuk mengenalnya. Seluruh keluarga kami sudah menjadi orang percaya dan sering dengar khotbah Om Eras, khususnya orang tua. Pacar saya juga dulu orang Muslim. Dan satu tahun lalu ia sedang bertumbuh, tapi kami sudah melakukan dosa yang mendukakan Roh Kudus. Kami sudah berpacaran selama 5 tahun, apa yang harus saya lakukan, Pak? Kami berencana segera menikah tahun ini, tapi saya tidak tahu nanti bagaimana keluarganya yang masih Muslim. Dan saya juga belum bicara kepada orang tua saya. Juga tidak ingin menjadi seorang penyanyi gereja lain karena saya sekarang merasa tidak layak. Kenapa begini ya? Kenapa kamu begini ya nak? Pacarmu Muslim sejak setahun ini sedang bertumbuh. Kamu yakin dia bertumbuh? Kamu yakin dia bisa menjadi suami yang baik? Saya tidak bisa menjawab dengan cepat ini. Kamu mesti di-counseling. Kalau memang dia baik ya bisa diberkati menikah. Umurmu juga sudah 24 tahun. Tapi calon suamimu, pacarmu umur berapa, sudah kerja atau belum? Aduh, ini benar-benar menggelisahkan ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang membuat saya ya jadi ikut susah ya, ikut stres ya. Tapi kami akan membantu kamu nak. Ya. Pacaran sudah 5 tahun. Saya kasihan orang tuamu. Orang tuamu syok sekali nih dengar begini. Ya tapi menikah saja kalau memang pria itu baik. Ya, orang tua dia setuju atau tidak setuju ya, dia sudah jadi Kristen, ya sudah. Kalau nanti dalam konseling dengan orang saya yang biasanya saya sudah arahkan, pria ini tidak baik, lebih baik kamu tidak menikah. Kau melahirkan anak itu dirawat atau diberikan ke orang, kamu menjalani lagi hidup. Kenapa kamu hamil ya? Kenapa kamu bodoh ya? Belum diberkati sudah hubungan. Dan kamu pasti hubungan gak sekali. Kamu sudah berkali-kali hubungan.
Kamu sudah ditegur Tuhan juga berkali-kali. Kamu sudah pernah ketakutan karena kamu takut hamil. Dan waktu itu Tuhan sudah tegur kamu. Kamu jangan melakukan hubungan itu terus. Kamu pernah ditegur Tuhan waktu kamu datang bulan terlambat. Tapi kamu tetap bandel melakukan hubungan seks dan sekarang kamu hamil beneran. Oke, tolong ya dibantu orang ini. Wanita usia 55 tahun. Saya hampir setiap hari mendengarkan Abam dan saya senang sekali dan menjadikan pembelajaran bagi saya untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih Pak Eras sudah menjawab curhatan saya di episode lalu. Saya mempunyai 4 anak, suami yang tidak bisa berubah dari perbuatannya, di mana waktu itu Pak Eras mengatakan kenyataan saya sudah cerai. Lebih baik dia tinggal di rumah dan masa ini tidak berlangsung lama. Siap-siap dihajar Tuhan, jangan memberi uang. Dia pergi, anggap tidak pernah pulang dan siap kehilangan dia. Pikirannya hanya seks. Nah, beberapa hari yang lalu saya digerakkan Tuhan untuk roko-roko saku celananya suami dan saya menemukan resi pembelian 2 buah obat kuat. Saya betul-betul kaget Pak saat itu karena selama ini saya tidak pernah berhubungan dengan dia. Saat itu saya ingat Pak Eras bilang di pikirannya hanya seks. Oh itu betul Pak. Saat saya tanya dia menangkis, bukan dia yang pakai obat itu, katanya obat itu untuk relasi kerjanya. Dalam hati saya tidak percaya untuk relasinya karena saat habis beli obat itu dia pulang malam. Dan selama ini dia keluar masuk rumah seenaknya. Ini yang membuat saya dan anak-anak jadi tidak nyaman karena selalu ada keributan. Dan saya sempat ribut karena sering dia kemana-mana tidak pernah mau bicara. Dan kalau ditelepon tidak pernah mau angkat, dia WA tidak dibaca. Dibaca tunggu 1 hari, padahal HP tidak pernah lepas dari tangannya. Nah saat terjadi keributan, saya pukul dia dan dia pukul saya. Dan dia pukul saya tangan dan kaki saya memar. Anak-anak saya lapor ke polisi. Anak-anak saya suruh saya lapor ke KDRT dan penjarakan papanya. Tapi saya tidak mau. Saya masih kasihan karena saya masih pikir anak-anak saya Pak. Saya tinggal di kota kecil Pak. Selama ini orang-orang juga tahu dia ninggalin saya bertahun-tahun. Dan saat kembali ke rumah saya pikir sudah berubah. Anak-anak saya semuanya kepahitan dengan papanya. Pertanyaan saya. Selama ini saya sudah berdoa jika dia kembali dia sudah diubahkan Tuhan. Tapi kenapa Tuhan belum ubah dia menjadi lebih baik? Apakah saya salah masih mengharapkan dia kembali? Saya ingin dia bertobat Pak karena saya rindu ke Yerusalem bersama dia. Karena saya senang sekali lihat suami istri pergi ke Yerusalem dan peneguhan perkawinan di sana. Saya sedih membaca ini. Umurmu sudah 55 tahun, suamimu juga mungkin sekitar ini. Bahkan mungkin lebih. Dan saya tidak yakin suamimu bisa berubah. Nasihat saya jangan mimpi dia balik dan jadi orang baik-baik, apalagi peneguhan nikah di Kana. Tidak perlu atau perkawinan, peneguhan perkawinan. Jangan mimpi. Kamu lebih baik memikirkan Tuhan Yesus yang menjadi mempelai laki-laki kita. Ya, lupakan dia. Kalau kehidupan dia seperti ini, lalu dia meninggalkan rumah, kamu jangan harap dia kembali. Bahkan jika mungkin dalam percakapan baik-baik kamu berkata, Pap, daripada kita berkelahi dan anak-anak melihat kita berkelahi, kamu tinggal di tempat lain saja. Nanti jangan sampai terulang, kamu masuk penjara gara-gara ini. Sampaikan itu. Dan lupakan dia. Anak-anak pun akan sakit kalau ibu membawa dia masuk rumah. Anak-anak mau memenjarakan dia, ibu tidak setuju. Itu sudah contoh yang sangat bagus. Nah sekarang sebaiknya suami jangan tinggal di rumah. Selama ini dia tinggal di tempat di mana ada barang-barang usaha saya dan dia anggap itu juga barang dia dan dia berhak atas barang-barang itu. Dan kunci harus diserahkan ke dia. Dia sering tuduh pegawai yang mencuri padahal dia yang ambil. Apa yang harus saya lakukan? Jangan tinggal di tempat itu, usir dia keluar dari rumah itu. Dia akan mencuri terus, lama-lama kamu bangkrut, pegawai kamu pecat,
pegawai kamu pada minggat, kamu tidak punya pekerjaan, dia tidak layak tinggal sama kamu. Sudah cukup kesabaran kamu. Dia sudah pergi meninggalkan kamu, sekarang dia pulang malah membuat onar. Suruh dia tinggal di tempat lain. Ya, dia sewenang-wenang. Dia seenak-enaknya. Itu obat kuat untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Dia bohong. Ya. Mohon belas kasihan Pak Eras untuk mendoakan anak-anak saya agar tidak kepahitan dan mengampuni papanya dan mereka menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Sekarang belum bisa. Anak-anak pasti marah melihat kejahatan papanya. Dia jangan melihat kejahatan itu depan matanya lagi karena anak-anakmu belum siap. Sebaiknya papamu tinggal di tempat lain, jangan di gudang di mana ada barang-barang lalu hilang, dia curi, dia jual, dia pakai untuk main perempuan dengan pelacur dan perempuan-perempuan pelakor lain. Ya, lakukan ini. Tuhan menyertai kamu. Oke, dari wanita usia 50 tahun, usaha toko. Saya temannya Ibu, disebut nama, di satu gereja, satu komplek, ini temannya. Satu komsel, dia teman dari saudara saya. Sejak komsel 2007 sampai beliau pergi ke rumah Bapak, saudara saya sudah meninggal ini. Saya yakin dia ke rumah Bapak, dia mengasihi Tuhan dan melayani sungguh-sungguh. Pak, saya memimpin komsel 2012, komsel selalu diadakan di rumah kami tiap Kamis, di rumah tiap Kamis. Saya juga sudah jadi anggota komsel 2007. Saya ada teman komsel sekarang jadi anggota komsel saya yang tidak pernah datang komsel kecuali pas ada acara syukuran, ada makanan yang banyak. Dia sudah begitu sejak saya kenal tahun 2008. Saya tidak melihat perubahan hidup dalam dia walaupun sudah lama bergabung dengan kami. Dengan suami berkelahi melulu, pernah hampir cerai. Sudah sering didoakan, pernah nangis-nangis datang ke pengawas area sel, didoakan tidak berubah. Ini sudah 2023 yang diomongin masih pisah rumah, ribut dan lain-lain. Saya kesel juga Pak punya teman seperti ini. Firman Tuhan kok seperti mental. Saya pernah lempar diskusi mengenai dia ke teman-teman pengurus gereja. Mereka bilang selalu kasih dan terima dia. Sampai sekarang saya masih jengkel Pak. Bagaimana menurut Bapak? Kalau kamu ketemu dia lagi, kamu dengar saja apa yang kamu katakan, yang dia katakan. Jangan beri komentar dulu. Ngomong banyak. Jangan kamu nasihati dia. Jangan kamu ngomong apa-apa. Kamu dengar dulu. Lalu kamu minta hikmat Tuhan apa yang harus kamu katakan. Jika tidak mendapat hikmat Tuhan waktu itu, kamu harus berkata, oke, lain waktu ketemu ya. Biar saya bergumul dalam doa untuk kamu jika Tuhan mengendaki. Udah. Orang ini akan menyusahkan orang lain dan mengganggu persekutuan. Dia menjadi playing victim. Ya. Dia menjadi orang yang seperti jadi korban. Dan orang-orang seperti ini akan mengganggu orang lain. Kamu bagus bersikap tegas. Mengasihi dia dengan cara yang benar, tidak memanjakan, nanti malah dia menjadi rusak. Oke, itu saja. Wanita umur 19 tahun. Saya berpacaran dengan orang yang berbeda agama, tapi dia mau pindah agama dan saat ini sering ke gereja. Dia tipe orang yang merasa di agamanya banyak yang tidak masuk di akalnya. Masih dalam proses mencari kebenaran. Masalahnya orang tua saya sangat menentang pribumi, jadi saya tidak berani memberitahukan orang tua saya, padahal saya sudah pacaran 9 bulan. Saya sangat takut dengan orang tua saya tipe yang sangat melarang dan memarahi, padahal dulu orang tua saya juga beda agama. Orang tua saya rutin mendengarkan Truth melalui YouTube. Saya ucapkan satu kalimat ya, kamu ceroboh. Kamu ceroboh. Kamu belum saatnya pacaran dan kemungkinan besar teropongan saya, pria ini juga tidak bisa menjadi pria yang baik. Kecuali dia berproses lama. Nasihat saya, kamu putuskan hubunganmu dengan pria ini. Kalau kamu nekat, kamu akan menyesal. Oke?
Putuskan hubunganmu dengan pria ini dan jalani hidupmu dengan tanggung jawab, sekolah, studi, bantu orang tua, kerja. Tidak pacaran dulu, apalagi dengan pria yang beda agama, yang baru ke gereja. Tidak jaminan. Om sudah melihat kenyataan banyak orang pindah agama, ternyata walaupun pindah agama Kristen, mentalnya tidak berubah. Karakternya tidak berubah. Apalagi cuma beberapa bulan. Jadi kamu tidak boleh meneruskan hubungan ini. Kalau kamu meneruskan, kamu membuang bom penyakit dalam rumahmu. Orang tuamu bisa tidak lama hidup gara-gara kamu. Jadi kamu tidak boleh teruskan hubungan ini. Oke, cukup. Dari wanita usia 31 tahun menikah Bolon Colomadu, Jawa Tengah. Omeras yang kami kasih. Saya wanita umur 31 bersuami. Saya kenal pengajaran Omeras sejak masih muda sampai sekarang. Beberapa bulan ini saya dan suami punya kegiatan menangani proyek kecil-kecilan, bangun rumah maupun warung makan. Namun pada proyek bangunan terakhir ini kami dapat kendala dengan yang punya rumah. Yang pertama, tukang kami di awal mau bypass ke pihak customer dan menjelek-jelekan pihak kami. Akhirnya krisis kepercayaan. Di situ kami memberikan penjelasan dan bukti nyata pekerjaan kami. Kami sudah membangun sesuai kontrak SPK dan untuk tahap pertama sudah clear. Dan masuk ke tahap kedua, tapi dana untuk termin kedua pengadaan ditahan-tahan. Sampai akhirnya mereka putuskan kontrak. Jadi saya sangat kaget padahal saya ambil material dari toko-toko bangunan itu, hitungannya tempo. Jadi kalau mereka mutus sepihak, bagi ini rasanya saya syok. Cuma bisa nangis dan bingung harus bagaimana. Utang harus dilunasi sekian juta Om, sedangkan saya tidak memiliki uang sama sekali untuk membayar itu. Saya membayar itu dengan termin kedua karena berpikir untuk kecepatan pembangunan sesuai kontrak. Pertanyaan saya, gimana Om saya mengatasi masalah ini? Sedangkan utang material banyak sekali belum lunas karena kami nunggu dana termin kedua. Padahal di perjanjian bangunan naik 40% dan termin kedua harus turun. Tapi mereka minta dinaikkan lagi batas sampai 3 meter dan kami lakukan. Tapi kenyataannya mereka tahan dan tidak diturunkan dan kami bangun dengan dana utangan. Mohon penjelasan Om, minta bantuan pendampingan, bisa ndak Om? Saya sebagai manusia biasa rasa hancur Om. Ini saya mau bayar pakai apa? Saya di dalam hati saya masih keyakinan besar bahwa Tuhan tahu apa yang terbaik. Kalau saya memang dipenjara karena utang tersebut, saya merasa siap. Karena saya sadar saya nggak punya apa-apa. Oke. Kamu temui punya orang yang punya rumah, kamu tunjukkan hutang-hutang kamu dan barang-barangnya kamu berikan ke dia. Hubungkan pemilik toko dengan orang yang kamu membuat perjanjian membangun rumahnya. Hubungkan bahwa kamu tidak menipu. Jadi kamu sudah pesan barang-barang itu ada, kecuali barang-barang itu nggak ada. Entah kamu pakai apa uangnya. Jadi kamu hubungkan, kamu minta tolong dan orang itu bisa menolong kamu. Kamu tidak bermaksud mau menipu. Kecuali kamu pernah berbuat yang tidak patut, ya, kamu robah spek. Nah itu biasa terjadi oleh para kontraktor. Kalau kamu berbuat begini ya sulit. Tapi kalau kamu jujur, kamu hubungkan toko di mana kamu berhutang dengan orang yang rumahnya kamu bangun, kamu bisa menyelamatkan dirimu. Ya, kamu tidak bermaksud menipu. Ya. Oke, itu saja nasihat saya. Kalau kau masih punya harta, kamu jual harta itu, uangmu itu untuk mengembalikan uang di bank. Atau di toko itu, hutang di bangunan itu. Oke, Tuhan berkati. Dari pria usia 51 tahun berkeluarga, anak 2, status pernikahan. Status pernikahannya non-Kristen, tapi bergereja. Di tahun 2010 baru dengar suara kebenaran dari radio, saya sangat tergerak untuk mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras dan saya merasa bertumbuh luar biasa dalam Tuhan. Memang saya dulunya orang Kristen menikah dengan orang luar, tapi puji Tuhan sampai sekarang keluarga saya terbilang pecinta suara kebenaran dan selalu ikut doa pagi sebagai ritual doa keluarga. Namun di dalam
bergereja di tempat saya selama ini, sentuhan firman Tuhan tidaklah semenggigit, maaf saya istilahkan, dibandingkan dengan khotbah Pak Eras. Dan maaf walau KTP saya masih belum Kristen, saya diberi kesempatan untuk berdiri di mimbar, dan kesempatan ini saya pakai untuk sedikit-sedikit menyampaikan suara kebenaran. Walaupun ada beberapa orang yang tidak suka karena melihat status KTP. Dan itu saya sadari seharusnya saya tidak didaulat majelis dulu sebelum status jelas. Oh ya Pak, anak saya sudah baptis tapi istri belum. Nunggu saya pensiun. Tapi masalah iman dan pemahaman sangat erastusian. Oke, sebentar. KTP tidak masalah. Walaupun KTP tetap menjadi majelis, bahkan jadi pendeta pun tidak masalah. Karena itu tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Ya. Lalu istrimu belum baptis, menunggu pensiun. Ya enggak lah. Masa baptis nunggu pensiun? Baptis saja, ya, jangan nunggu pensiun. Baptis asal punya kesediaan meninggalkan manusia lama, hidup dalam hidup yang baru. Itu baru benar. Ya, itu baptisan. Masalah status apa boleh ya, saya melayani sedangkan status saya KTP lain. Tidak masalah. 2, apakah tindakan saya salah menggarami orang yang merasa Kristen tulen? Kayaknya belum pas kalau dilihat dari pengajaran Pak Eras. Garami saja Pak, garami saja. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, garami dengan kebenaran. Selanjutnya dari pria usia 36 tahun sudah menikah di Jakarta. Salam Pak Eras. Dalam kitab Kejadian setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, mengapa Alkitab bahwa mereka sudah lama seperti salah satu di antara kita? Oh ya, itu percakapan di dalam Elohim. Salah satu dari antara kita. Nah, ini nanti akan saya bahas di dalam Logos. Jadi ikuti Logos, saya akan membahas itu. 2, mohon sarannya Pak, kadang-kadang kalau ikut doa secara onsite, mau mendengar Bapak khotbah itu seperti ada rasa yang menggebu-gebu atau berkobar-kobar. Oh, Anda tinggal di Jakarta ini. Kalau kadang-kadang kalau ikut doa secara onsite atau mendengar Bapak khotbah itu seperti ada rasa yang menggebu-gebu atau berkobar-kobar. Tapi setelah lewat itu kenapa rasanya berat banget, lelah, letih untuk melakukan yang Bapak Eras ajarkan. Salah satu contoh aja, untuk bangun doa pagi itu rasanya sulit banget. Apalagi saya pulang kerja jam 1, kadang jam 2 pagi. Kadang 1-2 hari bisa ikuti, berikutnya melempem lagi. Kadang lelah sendiri, bahkan marah pada diri sendiri. Kenapa tidak bisa konsisten? Kadang suka kepikiran begini. Tuhan, kalau seandainya saya lagi benar di hadapanmu, mending pulang sekarang ke LP3. Hahaha. Cuman mikir lagi anak-anakku ada 3 masih balita semua, mohon sarannya Pak. Begini, untuk bisa konsisten berkobar-kobar itu kita sendiri yang harus mengobarkannya. Jadi kalau kita tidak mengobarkan ya enggak bisa. Ya. Lalu mengenai tidak konsisten doa. Kalau saudara Pak jam 1, jam 2 pagi baru pulang kerja, ini sudah 36 ya. Ya jangan paksa doa pagi, Tuhan gak marah. Nanti kamu doa di jam yang lain. Jam 1, jam 2 pagi, jam 3 kamu bangun, jam 5 kamu bangun, nanti kamu kerja lagi, kamu sakit. Tuhan tidak menuntut apa yang tidak bisa kita lakukan. Jangan merasa berdosa tidak doa pagi, karena memang kamu tidak memiliki waktu cukup. Oke, yang ketiga, sekarang tentang Logos ini cukup membuat goyah nih Pak, pemahaman yang selama ini saya miliki Pak. Terima kasih sebelumnya. Pertanyaan saya sudah dijawab di episode 40, kiranya Tuhan melimpahi. Oke, saya tahu bahwa Logos ini akan mengguncangkan banyak orang, tapi kebenaran ini saya merasa bahwa Tuhan yang perintahkan untuk saya beritakan. Ikuti Logos yang saya sampaikan tanggal 24 bulan Juni ini jam 9.30 saya akan menyampaikan sambungan dari Logos yang pertama. Dan ini akan berseri terus. Jadi jangan praduga dulu, jangan bicara apa-apa dulu, ikuti dulu. Luar biasa, menakjubkan kebenaran itu. Ya, oke.
Saya teruskan dari seorang pendeta usia 30 tahun di Nias. Saya sangat diberkati lewat bimbingan dan konseling Mbak Eras di YouTube. Saya seorang hamba Tuhan yang melayani pelosok. Saya masih single, umur saya sekarang sudah 30 tahun dan puji Tuhan. Sekarang saya merintis sebuah gereja di pedalaman dan menjangkau jiwa-jiwa yang notabene mereka hidup dalam kuasa-kuasa kegelapan. Setelah saya pulang dari Jakarta 2 tahun yang lalu. Pada kesempatan ini jika Bapak berkenan saya minta bimbingan dari Pak Eras. Pertanyaan saya, apakah saya tidak salah mengambil keputusan jika saya menikah dengan teman saya seorang pendeta, ya wanita, tapi aliran gerejanya berbeda dengan gereja yang saya gembalakan. Dia Protestan, saya karismatik. Kami sudah sama-sama suka, tapi masih banyak pertimbangan kami berdua. Masa iya ketika kami berkeluarga nanti dia melayani di gereja yang satu dan saya main di gereja lain. Kalau dia mengundurkan diri dari gerejanya sebagai pendeta dan mengikuti saya, sepertinya hati saya tidak tega karena terlalu besar pengorbanan dari masa vikarnya hingga sampai dia jadi pendeta. Kalau juga sama-sama melayani di gereja masing-masing, sepertinya hati saya kurang puas karena sudah pasti saya tidak bisa bantu dia dalam pelayanan dan begitu juga dia sebaliknya. Dan mungkin saya tidak menjadi contoh yang baik bagi jemaat. Walaupun keluarga kami masing-masing sudah menyetujui, tapi saya bergumul terus dalam doa dan minta tanda biar Tuhan yang arahkan saya. Dan sampai saat ini saya masih belum mendapat jawaban dari Tuhan. Mungkin melalui Pak Eras Tuhan bisa tuntun. Terima kasih Pak Gembala, Tuhan berkati. Oke, tolong nanti linknya diberikan ya. Jawaban saya adalah menikah. Menikahlah dengan wanita ini kalau memang dia pilihan kamu dan Tuhan sudah menyetujui. Soal beda gereja tidak masalah. Kamu di gerejamu, dia di gereja Protestan. Untuk sementara. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, paling lama 5 tahun. Tidak masalah. Sama-sama melayani hanya beda gereja. Tetapi yang jadi masalah adalah pemahaman. Pemahaman mengenai firman Tuhan. Ini yang akan pasti menjadi masalah. Anda karismatik, dia Protestan. Dan ini akan bisa menimbulkan kesenjangan bahkan konflik. Itu yang harus dipikirkan. Ajak bicara dulu dia. Dan sebaiknya, idealnya satu gereja. Kalau dia cinta Anda, dia akan satu gereja. Jangan memikirkan soal pengorbanannya di vikarnya. Enggak masalah. Ya. Jadi datang bersama di gereja yang Anda layani sebagai gembala. Itu lebih baik. Saya ulangi, kalaupun beda gereja sebenarnya enggak masalah. Yang jadi masalah itu pengertian akan kebenaran firman. Kalau ada perbedaan nanti akan ada friksi-friksi dalam keluarga. Itu masalahnya. Dan sebaiknya idealnya satu gereja. Dia idealnya loh ya, ikut Anda. Bukan Anda ikut dia. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita usia 57 tahun. Sudah menikah di Balikpapan. Anak saya cowok gak suka ke gereja sekarang padahal dulu waktu kuliah di Malang dia aktif bahkan melayani di Persekutuan Mahasiswa Kristen. Pernah saya anjurkan ikuti seminar Pak Eras yang diadakan di Malang. Ada bawa bukunya Pak Eras. Dia sopan, sabar, dan saya bangga padanya. Sekarang dia sudah bekerja dan tinggal bersama kami tiap bulan bagi uang gajinya. Hanya dia tidak mau ke gereja manapun. Saya bergumul, Pak, apa yang harus saya lakukan? Dia hanya fokus bekerja dan sesekali ngafe sama temannya. Ya, pergi ke kafe. Suami saya merasa selamat. Suami saya merasa sudah selamat walau tidak suka pada firman Tuhan. Saya yakin saya kan rajin doa pagi, ibadah online sama Pak Eras. Kadang dia marah, tapi saya cari cara aja sendiri. Saya suka pengajaran dan teladan Pak Eras, semua kita bertemu di LP3. Yang pertama, kamu jangan kasar terhadap anakmu yang tidak ke gereja. Dia punya banyak alasan mengapa begitu, dia berpendidikan. Dia melihat orang Kristen yang tidak rasional menurut dia. Sekarang ibu yang harus tunjukkan
kehidupan ibu sebagai anak Allah yang unggul. Nanti dia bisa dijamah Tuhan. Arahkan ikut Terturut ID yang rasional menurut saya dan dia bisa memahami itu. Mengenai menghadapi suami, jangan melawan. Ibu tetap ikut Turut ID, dia katai apa diam saja dan ibu bisa menyelamatkan suami suatu hari. Ya, Tuhan memberkati, sampai jumpa di episode yang akan datang.